Shalom Amang Inang, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa atas berkat kasih karunia-Mu yang telah mengaruniakan kami, yang memberikan kepada kami sampai dengan hari ini kesehatan yang daripada-Mu. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya kami mengerti Tuhan, firman yang akan kami sampaikan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, yang kami boleh sampaikan pada malam hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita renungkan pada malam hari ini, sesuai dengan Almanak GKPA, terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 20. Firman Tuhan menyatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Renungan pada malam hari ini saya beri judul metanoia, pola pikir yang berubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, metanoia adalah sebuah kata di dalam bahasa Yunani yang berarti perubahan pola pikir, akal, budi, dan cara hidup. Seperti yang telah kita dengar tadi, firman Tuhan diawali dengan ucapan syukur dari Rasul Paulus. Bagaimana dia setelah Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik, lebih tepatnya ketika Yesus menampakkan diri kepada Paulus, dia berubah 180 derajat. Pada awalnya Paulus adalah seorang yang sangat menentang nama Yesus. Ia sangat benci kepada para pengikut Kristus, sehingga ia tega menganiaya orang Kristen, membanjarakan bahkan memaksa pengikut Kristus untuk menyangkali iman mereka. Dan semuanya itu dilakukan Paulus tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, orang Farisi adalah orang yang menganggap dirinya orang benar dengan melaksanakan dengan baik semua yang tertulis di dalam hukum Taurat. Di dalam Filipi 3 ayat 6, Paulus menyatakan bahwa tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Namun setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia menjadi seorang yang militan, menjadi seorang yang mengabarkan Injil dengan segenap akal, budi, pikiran, dan hatinya tertuju hanya kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya di dunia ini, Yohanes Pembaptis berseru di tepi sungai Yordan kepada seluruh umat Israel, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pertobatan yang dimaksud di dalam firman ini adalah ketahuilah Allah secara benar. Koreksilah pengetahuan diri mengenai Allah sebagai Allah yang mengasihi, Allah yang mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus umat manusia yang dalam perjalanan menuju kebinasaan. Bukan dalam arti bertobat dari dosa-dosa moral dan etika. Paulus sebagai bagian dari orang Farisi sebelumnya berpikir bahwa Allah yang dia sembah hanyalah Allah yang berpihak kepada orang-orang yang murni secara moral dan etika. Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 5b, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Maksudnya adalah dalam agama Yahudi. Orang Farisi dan para ahli Taurat memelihara hukum Taurat dengan ketat, karena tidak ada cara untuk dapat kembali datang kepada Allah
sekali saja mereka berbuat dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Maka ketika mereka mendengar bahwa Yesus mengatakan bahwa anugerah Allah dikaruniakan secara sama kepada para pendosa, mereka menyimpulkan bahwa di dalam Injil tidak ada pengudusan. Oleh karena itu, mereka sangat menentang pengajaran yang dibawa oleh Yesus. Di dalam Matius 9 ayat 10 sampai dengan 13, yaitu di dalam peristiwa ketika Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang pendosa di rumah Matius. Melihat hal itu, bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Hosea 6 ayat 6 menyatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban kesembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Orang-orang Yahudi beribadah pada setiap hari Sabat dan mempersembahkan korban-korban bakaran yang banyak pada setiap perayaan. Namun mereka tidak mengenal Allah, sehingga mereka mengalami ketakutan terus-menerus kepada Allah di dalam hati mereka. Maka Allah ingin semua manusia mengenalnya sebagai Allah yang memberi pengampunan dosa, seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Sesungguhnya setiap manusia butuh pengampunan, karena tanpa pengampunan dosa manusia akan hidup kekal di neraka. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15-16, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Paulus sering mengenang dosa-dosanya yang telah dibuatnya pada waktu dulu. Ketika itu dia melakukannya tanpa pengetahuan, di luar iman, sehingga ia membuat tetap rendah hati. Itu membuat tetap rendah hati oleh karena kasih karunia yang telah dia terima dari Kristus. Oleh karena itu tidak dia menyatakan di dalam ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa dan amin. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, bagaimana di sini Rasul Paulus telah menerima kasih karunia Allah. Apa yang dinyatakan di dalam Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 9. Ia menganggap sampah semua yang tadinya terpikirkan bagi tubuhnya, oleh karena pengetahuan yang mulia itu mengenai Yesus. Firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 3 menyatakan, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuhan menunjukkan pengasihannya kepada Rasul Paulus yang paling berdosa, menyatakan bahwa Tuhan Yesus juga mau menunjukkan pengasihannya kepada semua orang. Sama seperti kepada Rasul Paulus, menjadi perhatian bagi kita bahwa dosa yang dilakukan tanpa pengetahuan adalah tetap dosa dan salah. Terlebih bagi kita, bila kita melakukan dosa dengan sadar, itu tetap adalah sebuah dosa yang sangat besar. Oleh sebab itu kita harus mengenal Allah dengan segenap kekuatan kita. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 29 menyatakan, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sesungguhnya kita juga bisa mengalami Allah yang hidup, yang dialami oleh Rasul Paulus, yaitu bagaimana kita harus membaca dan merenungkan Alkitab.
Kita harus mengalami firman Allah yang menjadi jawaban setiap masalah kehidupan. Banyak-banyaklah kita menyelidiki Alkitab. Dikatakan di dalam Mazmur 111 ayat 2, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, seperti yang ternyata di dalam Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, melalui begitu banyaknya waktu yang kita habiskan dalam doa dan menyelam di dalam firman-Nya, pastilah Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita perkara-perkara yang indah dan yang dalam yang tidak akan pernah kita lihat sebelumnya. Di dalam ayat kedua, perikop yang kedua akhir dari pasal ini dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat ini, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Dan sebagai bagian daripada pertobatan Rasul Paulus, dia menerima Timotius yang adalah bukan seorang yang Yahudi asli. Timotius ibunya adalah bernama Eunike, berasal dari Yahudi, namun ayahnya berasal dari bangsa Yunani. Paulus dapat menerima Timotius, seorang yang bukan Yahudi yang murni, dan dia memberikan pesan kepada Timotius supaya dia menjaga dengan berjuang untuk mendapatkan iman dan hati nurani yang murni. Demikian juga Bapak Ibu, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang kami dapat sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau adalah yang mengerti akan kedalaman hati nurani kami ya Bapa. Kami sesungguhnya ingin berubah Tuhan Yesus, ingin memiliki pola hidup yang berubah, metanoia ya Bapa. Hanya Engkaulah yang sanggup Bapa melakukan itu melalui Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Pimpinlah kehidupan kami siang dan malam Bapa, agar kami sungguh-sungguh memiliki hati yang baru ya Bapa. Hati yang sungguh-sungguh memberikan pelayanan yang murni ya Bapa. Sesungguhnya tidak ada yang baik, sedikit pun tidak ada yang baik ya Bapa, tanpa pertolongan di dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami pada malam hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Berkatilah ya Bapa kehidupan kami untuk selanjutnya. Jaga dan kuduskanlah kami ya Bapa di dalam firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Amin.